Assalamualaikum. Apa kabar sahabat Bimba semuanya? Di hari ketiga ini kita akan membahas kurikulum baca dan tugasnya adalah hal apa saja yang harus motivator pahami dan pelajari sebelum memberikan materi kepada anak dengan baik. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu kurikulum baca apa sih? Yaitu kurikulum yang disusun oleh Bimba untuk menumbuhkan minat baca pada anak, bukan untuk mengajarkan membaca. Cara menumbuhkannya yaitu pahami dan gunakan paradigma Bimba dengan kacamata Bimba dan pelajari terapkan metode Bimba. Di kurikulum baca ini kita akan membaca bagaimana membaca bagan kurikulum. Di bagan kurikulum ini ada tahapannya, ada materinya, ada syaratnya, dan ada tahap selanjutnya. Di bagan kurikulum ini ada dua tahap persiapan dan tahap awal. Tahap persiapan yaitu berupa verbal dan tahap awal ini berupa simbol. Dan jangan lupa ada 5 poin yang harus kita pelajari, dan ini sangat penting untuk membaca bagan, yaitu syarat, tujuan, cara evaluasi, dan tahap selanjutnya. Contoh bagannya seperti ini teman-teman. Nah, ini contoh bagannya. Nah, panah ke bawah ini menunjukkan alur, garis tebal ini menunjukkan syarat, tanda seru ini artinya hati-hati. Jadi kita harus pastikan tujuan dan syaratnya sudah tercapai. Seperti itu. Kita akan lanjut ke tahap persiapan. Tahap persiapan ini berupa verbal. Ini tujuannya agar anak menyukai kegiatan verbal. Tujuan khususnya yaitu anak terampil akan bunyi huruf. Nah, untuk tujuan evaluasi utamanya adalah perhatikan sikap anak. Apakah anak sudah senang? Apakah anak menyukai kegiatan bermain verbal? Tujuan khususnya yaitu perhatikan saat anak menyanyikan, apakah anak sudah mengucapkan huruf dengan cepat dan benar tanpa terbolak-balik. Verbal kata ini sangat mudah karena disusun sangat luar biasa, yaitu bermakna, ada gambarnya, mudah dipahami, dekat dengan anak. Nah, verbal kata ini ada verbal huruf A, I, U, E, O, J, L, N, T, R, C, B, D, G, K, M, P, S, Y. Ada juga 4 HVS, 4 HVK, dan 5 HVK. Mampu di Bimba belum berarti terampil, karena kalau terampil itu anak dapat mengucapkan satu huruf 1 detik. Cara bermain verbal bisa dengan yel, dengan lagu, berdialog, bercerita, dengan bahasa Bimba. Hal yang wajib harus dilakukan oleh motivator yaitu ajak anak berperan aktif, berikan reward, evaluasi afeksi anak setiap saat, evaluasi kognitif 10 menit, dan memberikan reward ini tidak boleh pelit. Kita harus sering memberikan reward dengan kata rajin, semangat, sudah bisa. Hindarkan kata-kata pintar, hebat, boleh, cuman jangan terlalu sering karena bisa membuat anak, oh aku udah hebat, aku udah bisa, seperti itu. 4 HVK ini suatu kata yang terdiri dari 4 kata kembar. Kalau 4 HVS kata sederhana, yaitu suku katanya berbeda, terdiri dari 4. Kalau 5 HVS yaitu terdiri dari 5. Nah, untuk 4 HVK ini ada papa, mama, bobo, itu HVK 4 HVK. Kalau 4 HVS ada roti, baju, mata. 5 HVS ada mobil, ada kodok, terus ada engnya juga, itu burung, kucing, seperti itu. Tujuannya untuk verbal kata adalah utamanya anak menyukai kegiatan verbal kata. Tujuan khususnya mengerti bunyi penggabungan huruf yang berpola konsonan, vokal, konsonan. Dan kita juga harus tetap mengevaluasinya teman-teman. Cara bermainnya itu kita bisa perdengarkan verbal dengan kata 3 kali. Yang kedua itu kita harus aplikasikan tersebut, berdialog, bernyanyi, bercerita kepada anak-anak. Dengan membiasakan, pasti lama-lama anak akan mampu dan terampil. Dan kita akan masuk ke verbal dikte.
verbal dikte ini kebalikan dari verbal kata. Nah, terdiri dari 4 HVK, 4 HVS, dan 5 HVS. Nah, dikte ini tujuannya adalah menyukai kegiatan bermain verbal huruf. Tujuan khususnya terampil menyebutkan susunan huruf. Nah, contohnya verbal dikte seperti ini. Kalau di verbal kata, misal kita MA mama, MA mama, MA mama. Nah, kalau verbal dikte kita hurufnya mama, M A M A, seperti itu teman-teman. Nah, tujuan utamanya tadi tuh tujuan utamanya menyukai kegiatan bermain huruf verbal. Tujuan khususnya tadi terampil menyebutkan susunan huruf. Kita juga harus evaluasi utamanya adalah perhatikan lagi kembali sikap ekspresi anak, harus sudah senang, harus menyenangkan, senang bermain kegiatan di kelas. Tujuan khususnya adalah menanyakan kepada anak susunan kata minimal 10 kata dengan anak menjawabnya dengan cepat dan benar, seperti itu. Nah, sudah verbal dikte, ada lagi verbal kalimat. Nah, ini terdiri dari 4 HV. Yang kita akan bahas yaitu 4 HKS gini. Nah, verbal kalimat ada apalah? Kalimat yang terdiri dari 3 kata dan masing-masing kata terdiri dari 4 huruf. Contohnya, saya suka baca. Nah, gimana cara mempraktekannya? Kita harus contohkan dulu kepada anak-anak. Kakak, ikutin yuk, Bu Guru akan membacakan nih. SAYA saya, SUKA suka, BACA baca, saya suka baca. Nah, di verbal kalimat juga ada tujuan utama, tujuan khususnya. Dan di Bimba EWO sekarang juga ada Bimba interview, yaitu kita lebih panjang untuk beberapa tahap. Ada tahap pendekatan, tahap kelas try,